Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulma Friani dengan NIM C1 C01708. Saya akan membahas tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Bahasa materinya yaitu tentang pengembangan awal akuntansi, sejarah akuntansi, perkembangan akuntansi syariah, prosedur dan istilah yang digunakan, dan hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Perkembangan awal akuntansi. Akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti yang berhubungan dengan hukum alam dan perhitungan dengan perkembangan mengalami sesuai dengan kondisi setempat, sehingga lebih dikenal dengan ilmu sosial dalam metode penemuan baru. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial disebabkan oleh perubahan masyarakat yang dipergunakan oleh budaya dan tradisi serta kebiasaan konstan. Sejarah akuntansi syariah. Sejarah awal akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada abad ke, perhitungan rugi laba telah dilakukan pedagang-pedagang Geneo dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka berangkat. Tonggak sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494. Pada saat Lukas Pakios atau Lukas dari Burgos menerbitkan buku ilmu pasti yang berjudul Sune de Aril Malisa, Propototio and Provationata. Buku itu terdapat satu bab berjudul Tractatus de Contus Scriptorio yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan yang berpasangan. Perkembangan akuntansi syariah. Awal perkembangan dilakukan pendeklarasian yang bertepatan 1 Hijriah, didirikan konsep seluruh umat Islam itu bersaudara dan tanpa membeda-bedakan baik dari warna dan lain hal. Dan pada saat itu masih kurang perkembangan, maka Rasulullah lah yang menjadi pemimpin negara dan bangsa Arab melakukan perniagaan sebanyak 2 kali pada musim dingin ke Yaman dan pada saat musim panas ke Asyam. Dan perkembangan selanjutnya ditegakkan pembayaran zakat dan pembayaran lainnya. Dan dibentuklah Baitul Mal pada abad ke-7 dan Rasulullah telah memilih 42 orang terpercaya untuk menjalankan tugas masing-masing di Baitul Mal. Prosedur dan istilah yang digunakan. Prosedur yang digunakan yaitu transaksi harus dicatat setelah terjadi, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya, penerimaan akan dicatat di sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri. Pembayaran harus dicatat dan diberi penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Tidak memberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Berikutnya yaitu jika akan telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Orang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Saldo diperoleh dari selisih. Laporan harus disusun setiap bulan dan tahun dengan detail dan memuat instruksi penting. Selanjutnya yaitu pada saat akhir tahun, laporan disampaikan oleh Al-Khattab harus menjelaskan seluruh informasi barang secara detail dan dana yang berada di bawah barangnya. Yang terakhir yaitu laporan tahunan yang disusun Al-Khattab akan diperiksa dan dibandingkan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Diwan Pusat. Istilah yang digunakan yaitu istilah Al-Jaridah, merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Antaranya itu Jaridah Al-Kharat, Jaridah Al-Nafat, Jaridah Al-Mal, Jaridah Al-Musadarah. Berikutnya itu Daftar Al-Yaumi, digunakan untuk membuat jurnal voucher, yang mana merupakan tanggung jawab Al-Khattab dan disetujui oleh pemimpin Dewan dan pemerintah, yaitu Raja Al-Jamiah, Al-Sad, Data Sejarah Al-Sadah, dan terakhir yaitu Rajab. Berikut beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu Al-Khidmah, merupakan laporan yang dibuat setiap akhir bulan yang menunjukkan total penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua yaitu Al-Kitah
Jami, merupakan laporan yang disiapkan oleh Al-Katab dan diberikan kepada atasannya. Yaitu bentuk perhitungan dan laporan zakat akan dikelompokkan pada laporan keuangan di antaranya aras minal mal yang dapat ditagih, al-mukasir minal mal piutang tidak dapat ditagih, dan al-muta'adir mal mutahayir wal muta'akhir piutang yang sulit dipiutang yang bermasalah sehingga tak tertagih. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Penelitian sejarah tentang perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi dan lebih terperinci. Tetapi dalam mengingat masih pertanyaan bukti-bukti autentik atau langsung tentang hal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Navar 2007, hal tersebut tetap dilakukan oleh para ilmuwan muslim pada saat ini, dan membuktikan tersebut akan menempuh jalan masih panjang mengingat bukti-bukti autentik dari zaman dinasti Asbah. Dengan pusat pemerintahan di Kufah, Irak, saat ini sudah banyak yang hilang karena perang. Hubungannya akuntansi moral dengan akuntansi Islam, yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam, contohnya buku-buku yang diterjemahkan bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya yang masih saling berhubungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih.